Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Saatnya Anda menyimak klinik bimbingan konseling, persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Radio Edukasi BBG3DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar Inca Edukasi dan selamat sore. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijasenap saya kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program Klinik Bimbingan Konseling Radio Edukasi. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi. Dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGTKDIY. Baik, 1 jam saya akan menemani hingga nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan saya pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251 0856 900 1251, atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, kemudian spasi instansi, spasi pertanyaannya. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti akan saya bacakan satu persatu. Baik, Insa Edukasi dan juga sahabat BBGTKDIY, Klinik Bimbingan Konseling di kesempatan sore hari ini menghadirkan Bapak Dr. Sumaryanta selaku Widya Iswara Ahli Madya BBGTKDIY yang kali ini sudah hadir, dan kita akan membahas terkait dengan kelas panggung utama pembentukan pribadi murid ya. Dan yang pasti ini topik yang sangat menarik ya, kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid. Baik, insergasi kelas dalam konteks pendidikan merupakan panggung utama tempat pembentukan pribadi murid. Nah, melalui interaksi, kegiatan, dan juga lingkungan belajar, kelas berperan penting dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan juga keterampilan sosial siswa. Nah, insergasi seperti apa peran kelas dalam pembentukan pribadi murid? Baiklah, kita akan temukan jawabannya di sini melalui program Klinik Bimbingan Konseling yang kali ini menghadirkan Bapak Dr. Sumaryanta. Kita akan sapa dulu, beliau sudah hadir. Halo, selamat sore Pak Mary, apa kabar? Sore Mas Yuda, sore Bapak Ibu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu kembali untuk yang kesekian kalinya gitu kan ya, Iya, dengan Mas Yuda. program yang berbeda-beda tentu saja ya. Dan kali ini di program Klinik Bimbingan Konseling. Gimana aktivitas hari ini Pak Mary? Sepertinya sibuk ya dengan berbagai aktivitas. Ya lumayan, alhamdulillah sedang ada beberapa kegiatan. Mhm. Dan terima kasih di tengah kegiatan diberi Heeh. kesempatan ke sini Mas Yuda menyapa Bapak Ibu sekalian. Iya, jadi ini di tengah kesibukan yang padat, Bapak Mary ini masih bisa menyempatkan waktu untuk mengunjungi ataupun menjumpai insan edukasi dan juga sahabat BBGTKDI melalui program Klinik Bimbingan Konseling ya. Dan seperti biasa juga bahwasanya Klinik Bimbingan Konseling ini bisa Anda simak ya setiap hari Rabu pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat ya. Pokoknya selalu ikuti acara ini, dan Anda pun juga bisa bergabung, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251. Oke, Pak Mary, sesuai dengan topik kita, kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid. Ini maknanya apa sih sebetulnya? Ya terima kasih Mas Yuda. Kalau untuk kelas sebagai panggung utama, mungkin konteksnya itu kan bahwa kelas ini kan sebuah tempat di mana peserta didik itu secara hari-hari ada di Betul. sekolahan gitu ya. Mhm. Yang mana selama ini memang mereka didefinisikan sebagai belajar, Oke. membaca, menulis, berhitung dan Iya. lain-lain gitu ya. Hanya konteks kita di sini sekarang ini, kita ingin coba memperluas gitu ya, bahwa kelas itu tidak semata-mata hanya untuk kepentingan belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana kelas itu bisa kita manfaatkan sebagai ruang atau tempat untuk bagaimana peserta didik itu kita bantu berkembang dalam aspek kepribadiannya ya, Oke. karakternya, keterampilan emosionalnya dan lain-lain. Dan Betul. ini saya kira menjadi salah satu
hal yang mungkin sebetulnya tidak asing tapi kurang tereksplorasi Oh gitu iya ya. betul, kurang Potensinya tereksplorasi. sebetulnya besar tetapi belum cukup untuk dioptimalkan. Nah, ini saya Heeh. kira menjadi bahan diskusi yang menarik bagaimana Mhm, sesungguhnya potensialitas kelas itu mhm, bisa kita gali, kita eksplorasi, mhm, kita dorong mhm. agar kelas yang peserta didik kita itu, murid-murid kita itu menghabiskan begitu banyak waktu, Waktu, tetapi bagaimana waktu yang dimanfaatkan itu bisa lebih bermakna, lebih mhm, berguna, lebih dari sekedar mereka menjadi orang-orang yang heeh, menguasai ilmu pengetahuan dan pintar, mhm, tapi mhm, bagaimana mereka juga bisa mhm. kita bantu menjadi pribadi-pribadi yang baik. Oke, Ya, jadi mungkin sekitar seperti itu Mas Yuda. tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan di sana ya sebetulnya ya Pak Ya, Mary ya, ya, tidak dan hanya kelas sekedar saya kira belajar. memang kan tempat yang sangat luar biasa di Mhm, mana anak-anak itu ya, mhm, sehari-hari di situ, di mana apapun menu yang kita mhm, siapkan, iya, menu yang kita mhm. sajikan, saraf mana yang kita pijet di anak-anak gitu ya, itu akan sangat berdampak besar kepada perkembangan pribadi peserta didik itu. Oleh Mmm, karena itu, mhm, kesadaran tentang potensi, mhm, keterampilan untuk mengeksplorasi potensi iya, kelas, di mhm, mana anak-anak itu bisa kita dorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang holistik gitu ya, holistik, betul, sehingga mhm, menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul berguna bagi karena memang, eee, untuk bisa manusia menjadi manusia yang berguna itu kan mhm. tidak cukup dengan pintar gitu Iya, ya. betul sekali, banyak hal yang juga bisa harus dikuasai gitu kan Ya, ya. ya, ya, ya. Menjadi orang yang mudah Nah bersosialisasi, itu, betul, menerima mhm, kelebihan kekurangan, teman-teman, temennya, tetangga gitu ya, mhm, masyarakat, iya, peka terhadap keadaan sosial kita dan ini mhm, sesuatu yang kita butuhkan dan mhm, akhir-akhir ini agak menjadi keprihatinan kita di betul, aspek itu mhm, dan oleh karena itu karena potensinya mhm, maka kelas ini harus kita dorong bagaimana mhm, berkontribusi lebih besar untuk membantu perkembangan, pribadi peserta didik ini. Maka konteks oke, seperti itulah diskusi heeh, kita sore oke. ini ya. Dan di sini juga peran guru itu juga sangat penting sekali kan Betul, ya Pak betul, Mary betul, ya. betul, Oke, dan heeh, ya, mhm, saya kira guru memang menjadi pemain, iya kan, penting utama ya, ya. ya pemain utama. Oleh karena itu untuk bisa mengambil peran itu saya kira Mhm, beberapa hal memang harus ada di guru. Yang pertama memang kalau sebagai seseorang yang menguasai ilmu saya kira mhm, menjadi prasyarat iya penting. Tapi yang betul, kedua, selain mereka itu memiliki kesiapan untuk mentransfer ilmunya kepada mhm, peserta didik, membimbing peserta didik untuk mhm, menguasai mhm, ilmu pengetahuan, mereka harus punya kesadaran juga bahwa mhm, peserta didik ini siap dan perlu dibantu untuk berkembang secara holistik. iya, Yang kedua, guru harus punya kesadaran juga kalau kelas itu punya potensi untuk melakukan fungsi itu fungsi gitu itu, ya. iya. Nah, yang ketiga, tentu guru juga harus memiliki keterampilan, Nah, pengetahuan tuh heeh, bagaimana kemudian mengekspos gitu ya, iya, mengelaborate betul, kelas-kelasnya heeh, agar kelasnya itu bisa lebih kaya, berwarna gitu ya, berwarna ya, sehingga peserta didik yang dihasilkan juga lebih lebih berwarna ya, optimal ya, oh ya kan? mungkin sekitar hanya Oh, problemnya memang kadang-kadang karena beban kurikulum yang nah kadang-kadang betul sekali, kemudian guru-guru itu, kadang-kadang fokusnya ya mengejar bagaimana, mhm, capaian belajar di mhm, kelas, mhm, kemudian mengejar akademik, mengejar mhm, sehingga kelas-kelas kita itu seringkali lebih dominan ke sana gitu ya, mmm, sehingga, mhm, kurang bisa mengasah pribadi anak mhm, sebagai seseorang manusia yang utuh gitu. iya, Kadang-kadang, mengajarkan, katakanlah misalkan matematik ya, matematik misalkan misalnya contoh ya, matematik heeh, ya, pecahan misalkan mhm. ya, pecahan ya. Kan kadang-kadang kita kan cuma bicara tentang setengah, tambah setengah, Setengah ketemunya ketemu satu ya, atau satu kalau dibagi 4 ketemunya seperempat. mhm, Tapi kan bukan berarti tidak penting ya, itu kan mhm, sesuatu yang penting mhm, tetapi sebetulnya bisa ditambahkan mhm, nilai-nilai, bisa ditambahkan perspektif diskusinya, mhm, agar selain bisa menguasai satu dibagi 4 heeh, mungkin ya, tapi yang heeh, lain juga mungkin bisa. Anak bisa diajari tentang iya, berbagi, anak diajari tentang peduli, mhm, anak diajari tentang berkolaborasi gitu berkolaborasi, ya. Dan ya, ini tentang pertama niatan guru untuk mhm, melakukan memijet bagian saraf itu mhm, ya. mhm, betul, Yang kedua, keterampilan guru mhm, untuk mhm, bagaimana selain mampu mengajar satu bagi 4 ketemunya seperempat itu, heeh, juga terintegrasi ngajari tentang kepribadian, ngajari mhm, tentang kesadaran mhm, berbagi, iya, tentang kecakapan mhm, sosial, mhm, tentang kepedulian, dan mhm, ini sesuatu yang bisa tetapi kadang-kadang belum cukup kita mhm, eksplorasi. mhm, Dan ini sebetulnya kalau dalam konteks kurikulum kita, ini bukan sesuatu yang asing gitu. iya betul, Karena justru sekarang ini bahkan yang regulasi terbaru kita ini kan selain mengampu materi untuk membantu peserta didik menguasai CP, betul, kan targetnya heeh, CP ya, iya, diharapkan kelas-kelas itu juga menjadi panggung untuk mengembangkan iya,
8 Iya dimensi itu profil ya, lulusan itu. betul. Keimanan, ketakwaan, kolaborasi, Kolaborasi. kewargaan Heeh. itu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita Mhm. saat ini Saat maupun masa ini, iya depan. betul betul Ya, betul. sehingga ketika kita mengajarkan di kelas jangan cuma ngejar tentang material konten, tetapi Mhm. bagaimana dimensi-dimensi yang memang menjadi amanah untuk pendidikan itu juga bisa ditunaikan Harus dan itu ditunaikan bisa ya. dilakukan di kelas dan tidak mengganggu jika Mhm. bisa mengelolanya. Mhm. Jadi misalkan kalau, "Nak, kalau mau naik gunung mbok yo bawa minuman." Iya, Bawalah minuman, teteng di tas. iya. "Aduh, saya kan sudah mau naik gunung itu berat, masa dibawakan tambahan air Air minum? minum? Harus gendong." Itu kan tambah berat urusannya. Iya. Satu naik, satu gendong. Tapi kalau minuman tadi dibawa dan kemudian di tengah perjalanan diminum, Mhm. maka minuman yang diminum itu Mhm. tidak semata-mata akan menjadi beban tambahan di badan karena ada Iya. volume sesuatu yang Iya, masuk, yang tapi masuk. dia akan menjadi Iya, energi. lebih segar lagi Dia gitu lebih kan segar lagi, ya. lebih kuat lagi. Jadi kalau misalkan kelas itu mengajarkan kembali tadi ya, 1/4 4, ketemunya seperempat, mhm. tetapi di dalamnya juga kita ajarkan tentang bagaimana Bagaimana kita heeh, kolaborasi, iya. bagaimana kita berbagi. Maka Heeh. kolaborasi dan kesadaran berbagi itu Mhm. selain akan berguna di masa Mhm. depan, pada saat belajar 1/4 itu sendiri, dia akan membantu, Betul. mempermudah. Jadi kalau Mhm. misalkan konsep 1/4 itu gimana sih? Mhm. Depan kebetulan ada, buah jambu. Oke Nah, bisa kita ya. belajar ke kelas, Heeh. keluar kelas. Keluar kelas ya. Keluar kelas, Mhm. murid kita ada katakanlah ada 12 orang ya, Mhm mhm. kita petiklah, katakanlah 3. 3, Gimana 3 ini bisa kita nikmati bareng-bareng bareng-bareng berdua belas sebanyak orang? 12 orang itu, Ayo kita cari idenya, murid-murid Oke. cari idenya. Heeh, gimana ya? Ketemunya dipecah-pecah, Mhm. ketemunya 1 jadi 4, kemudian dibagi, Mhm. akhirnya yang 3 menjadi Heeh. 12. 12. Konsep 1 dipecah menjadi 4 kita Mhm. kenalkan sebagai seperempat, Seperempat. konsep berbaginya tadi kita akan Mhm. melatih anak-anak tentang kepedulian berbagi. Kepedulian. Oke, Nah, itulah betul ya. konsepnya. Nah, Heeh. ketika itu dilakukan, maka memahami konsep 1 dibagi 4 Mhm. atau 3 bagi 12, 12 itu akan jauh lebih mudah dibanding anak-anak di di kelas, kelas yang suruh ngelihat 1 dibagi 4, 3 bagi 4. membayangkan juga pusing kali ya. Pusing. Sehingga ketika kita punya niatan Heeh. mengajarkan Mhm. materi 1/4 tadi, Mhm. sekaligus saya juga ingin mengajarkan tentang kepedulian Betul. atau berbagi, Mhm. maka itu kita lakukan dengan cara, "Oh, saya akan memanfaatkan jambu pecah 4." Maka konsepnya lebih mudah ketangkap, ke Heeh. anak juga dilatihnya tidak sekedar memahami 1/4, Mhm. tapi secara simultan belajar tentang Belajar oke, berbagi, tentang tentang berbagi. kepekaan sosial, Oh. tentang yang lain Heeh, ya, betul tergantung sekali. tergantung. Kalau kita ingin mengajar tentang nilai-nilai kesadaran, nilai-nilai Mhm. ketuhanan, potong 3, Mhm. Nak, lihat Mhm. jambu itu kita kurangi 3, Heeh. tapi ndak usah khawatir, Iya. Allah itu Maha Besar, nanti Heeh. akan tumbuh lagi buah berikutnya, kita bisa Oke. nikmati berikutnya lagi. Mhm. Sehingga walaupun kita sebetulnya cuma sekedar 1/4 atau Mhm. 3/12, Mhm. sebenarnya potensinya itu bisa sangat luas. Iya iya. Tergantung kesadaran kita sebagai guru dan Mhm. niatan kita sebagai guru, Mhm. apa saja yang kita ingin bantu Iya. murid-murid itu berkembang. Nah, inilah Mhm. yang kita maksud bahwa kelas-kelas itu kalau bisa jangan kering gitu ya, cuma Mhm. mengejar tentang konten knowledge, tapi Mhm. bagaimana, kelas-kelas itu menjadi wahana untuk mengembangkan Mhm. pribadi peserta Mhm. didik dan ini bisa dan penting, gitu Mhm. dia konsepnya. Mhm. Kan itu Mas Yuda. Oke, wah luar biasa ya. Jadi ini sesuatu yang sangat apa ya, menarik ya diskusi kita kali ini terkait dengan, kelas itu sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid ya. Jadi di sana banyak faktor-faktor yang Ya, juga bisa mempengaruhi ya, Pak, ya. ya, Salah satunya tadi juga guru itu sangat berperan betul penting gitu betul, ya, Pak, ya. heeh. Dan selain itu juga mungkin ada faktor lingkungan juga ya, Pak, yang bisa Betul mempengaruhi betul ya? betul, dan Mhm. lingkungan ini pertama bisa menjadi sesuatu yang kita harus Yang hati-hati heeh, betul meresponnya. betul, iya. Yang kedua, lingkungan itu bisa menjadi aset, Nah itu ya, gitu ya. Kalau kita mendapatkan sekolahan, mhm. kelas kita, komunitas murid-murid kita ada di lingkungan di mana kita punya masalah tentang, apa namanya, kepekaan sosial, Iya, tentang kebersamaan, mhm. tentang kolaborasi, maka tantangan kita bagaimana kelas kita itu bisa membantu Heeh, menjadikan kelas sebagai sesuatu yang fungsional untuk betul. mempengaruhi kondisi masyarakat sehingga Iya, mereka, mhm. maka kemudian idenya adalah, "Oh, berarti kelas saya akan gunakan di sana." Nah, itu Yang ya, kedua, kelas bisa menjadi aset. betul. Kalau kita punya lingkungan bisa menjadi aset Betul ya. ya, Kalau lingkungan. misalkan kita punya seperti tadi aja lah, misalkan Mhm kita punya aset-aset di mhm lingkungan sekitar mhm kita, mhm. maka aset-aset di lingkungan sekelas kita itu ada kebun, ada Iya, sawah, ada sawah, pasar, ada
kalau kita cermat dan jeli, banyak yang bisa kita gunakan sebagai momentum untuk bisa mendorong selain menguasai keilmuan, juga membantu pengembangan pribadi peserta didik. Misalkan tentang kolaborasi lah gitu Ya, ya. oke. Di masyarakat kan sering kita punya gotong royong tuh. Betul, ya. Kita sedang belajar tentang ilmu sosial, tentang gotong royong misalkan Betul, ya. ya. Anak-anak selalu terjun langsung ke sana, Ya. mengamati ke sana, rasakan ke sana, nilai apa yang kamu dapatkan gitu ya. Maka selain kita ajarkan anak tentang konsep kerjasama, konsep gotong royong, konsep kebersamaan, konsep kemasyarakatan, mereka melakukan aktivitasnya langsung karena by design oleh gurunya, mereka mengalami peristiwa gotong royong, Iya, peristiwa merasakan ya bermasyarakat, di sana merasakan ya. langsung. Maka selain mereka ngerti ilmunya tentang kemasyarakatan, tapi mereka juga terlatih, diberi kesempatan mengalami pengalaman untuk pengembangan. Sehingga sebenarnya kalau lingkungan itu bisa kita optimalkan sebenarnya banyak. Untuk bagaimana membantu anak belajar agama tentang Ya, kebesaran betul. Tuhan. Lingkungan kita cuma sawah, ya yuk kita ajak keluar anak-anak, belajar tentang sawah, belajar tentang kebesaran Tuhan melalui penciptaannya, tentang tanaman, tentang orang yang sedang berusaha. Dan ini adalah tentang kreativitas guru dan Ya. visi seorang guru untuk bagaimana memanfaatkannya. Dan ini yang Oke. kurang tereksplorasi. Oh, Sehingga ya. sebetulnya fungsi bimbingan konseling itu kan kadang-kadang kita sering definisikan sebagai polisi sekolahan, Ya, gitu ya. betul. Polisi sekolahan Polisi ya. sekolahan, kalau ada kesalahan baru urusan dengan guru bimbingan BK konseling ya. gitu ya. Maka pada posisinya membimbing dan mengkonsel anak-anak kalau kita punya, sehingga fungsi bimbingan konseling sekarang bahkan kita kembangkan tidak hanya dilakukan oleh para guru-guru BK. Gimana guru-guru, terutama misalkan guru-guru sekolah-sekolah yang tidak punya Guru BK BK ya, seperti SD segala macam. Kan guru-guru yang harus mengambil Iya, peran itu. betul. Ya. Jadi mereka merangkap kan Ya, tapi kalau guru mengambil peran itu di mana dia melakukannya? Apakah harus saat istirahat toh atau juga bisa kita lakukan secara simultan dalam pembelajaran? Nah, inilah tantangan kita, bagaimana secara simultan kelas itu kita optimalkan. Nah, gitu Mas. Oke, jadi di samping lingkungan itu sangat berpengaruh positif ya, tapi juga kita juga harus waspada juga ya Pak ya terhadap pengaruh lingkungan yang lainnya ya. Betul. Nah, ini gimana Pak untuk yang usaha kita agar lingkungan-lingkungan yang tanda petiknya itu kurang bagus, kita bisa apa istilahnya bisa mengurangi ataupun juga bisa apa istilahnya untuk menjauhi itu. Oke. Kalau dalam konteks pendidikan, saya kira kan kita memang kalau posisi yang mempengaruhi peristiwa itu kan banyak ya. Ada kejadian, ada masyarakat, ada personel, ada hukum segala macam. Tapi kalau dalam konteks kelas, saya kira bagaimana kelas yang di situ adalah tempat murid-murid kita belajar, generasi-generasi baru, masa depan belajar, maka kelas itu bisa kita jadikan sebagai wahana, sebagai tempat, sebagai panggung untuk anak-anak itu kita beri kesempatan memahami fenomena lingkungannya. Oke, lingkungannya harus dipahami apa gitu ya. sih yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Even kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan di sekitar kita, itu bisa kita angkat, tentu disesuaikan dengan konteks perkembangan strategi kita ya, sebagai bahan kajian, bukan untuk anak-anak belajar melakukan, tapi bagaimana kemudian anak-anak itu kita ajak diskusi bersama, mendiskusikan tentang fenomena sosial sekitar kita untuk memahami situasinya dan kemudian melakukan pencegahan atas dirinya dan kemudian bagaimana dirinya bisa nanti berkontribusi untuk jangan sampai masalah itu terjadi atau teratasi gitu. Sehingga kelas itu sebagai sebuah tempat yang sangat strategis sebetulnya untuk bagaimana mengurai permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dengan cara kita hasilkan generasi-generasi baru yang nantinya mereka akan menjadi warga masyarakat, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di lingkungan sekitar kita, menjadi generasi baru warga masyarakat, generasi baru pemimpin yang solutif gitu ya, bukan problem maker. Nah, ini menjadi penting. Sehingga kalau kita ngajar di kelas kita sekarang tuntutannya adalah kontekstual, kebermanaan. Maka jangan cabut kelas-kelas kita itu dari fenomena lingkungan sekitar gitu. Justru lingkungan sekitar itu menjadi tempat untuk kita bisa manfaatkan sebagai aset untuk mengambil inspirasi, sebagai aset untuk bahan diskusi, sebagai aset untuk kita mengantisipasi. Nah, ini tentang wawasan, tentang keterampilan kita sebagai guru dan tentang visi kita sebagai guru. Karena kadang-kadang kalau kita tidak punya visi yang kuat, kadang-kadang kita menghabiskan energi untuk membantu anak menguasai materinya aja udah habis ilmu kita. Waktunya udah habis juga, energinya sudah habis. Tetapi kalau kita punya visi yang kuat tentang pengembangan pribadi utuhnya murid, maka selain kita concern murid-murid menjadi pinter, tapi kita juga concern menjadikan murid itu pribadi-pribadi yang
memiliki kepekaan sosial, mereka Ya. pribadi-pribadi yang siap berkolaborasi gitu ya, pribadi-pribadi yang mungkin bisa merespon berbagai ketimpangan di masyarakat secara positif gitu Ya, ya. betul. Kelas bisa mengambil peran itu. Oke. Wow, luar biasa sekali, diskusi kita kali ini bersama dengan Bapak, Mary, yang mana kita masih membahas terkait dengan kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid. Baik, interogasi saya undang Anda untuk bisa bergabung di acara ini, silakan bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 912 51. 0856 912 51 ataupun jika Anda bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi, spasi pertanyaannya. Pak Mary, kita akan jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan baik. lagi diskusi kita kali ini. Tentu saja hanya di sini di Klinik Bimbingan Konseling Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Balai Besar GTK DIY mengundang para guru, tenaga kependidikan, dan praktisi pendidikan untuk turut serta berpartisipasi mengirimkan artikel pendidikan yang akan diterbitkan dalam Buletin Pendidikan Diksi edisi Desember 2025. Adapun tema tulisan yaitu penerapan pembelajaran mendalam di kelas. Tema yang diangkat tersebut terbagi dalam 2 rubrik utama, yaitu Ruang Inspirasi, kolom khusus bagi guru dan praktisi untuk berbagi pengalaman, ide, serta praktik baik yang dapat menginspirasi rekan sejawat. Pintar Bersama, rubrik yang mewadahi tulisan mengenai solusi dan strategi dalam mengatasi tantangan pembelajaran di kelas, seperti tips praktis atau analisis soal. Ketentuan pengiriman. Naskah yang dikirimkan berupa artikel ilmiah populer dengan panjang 6 hingga 10 halaman. Format. Naskah diketik dengan spasi 1,5 menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 pada kertas A4. Foto ilustrasi yang digunakan wajib mencantumkan sumber dan memiliki resolusi yang baik. Melampirkan biodata penulis dan surat pernyataan originalitas karya. Batas waktu untuk penerbitan edisi Desember 30 September 2025. Naskah dikirimkan melalui surel Buletin Pendidikan 2025@gmail.com. Edisi perdana Buletin Diksi dapat dilihat di bbgtkdy.kemendikdasmen.go.id/diksi. Sebuah terobosan strategis akan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung Astacita dan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Terobosan strategis ini diwujudkan dalam sebuah cetak biru transformasi digital melalui Rumah Pendidikan.
sebuah peta jalan strategis dan layanan digital terintegrasi untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Rumah Pendidikan adalah super aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam ekosistem pendidikan dan mendorong partisipasi semesta melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan sehingga mampu menciptakan ekosistem digital yang efisien, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Rumah Pendidikan hadir sebagai wujud komitmen untuk menciptakan layanan publik yang ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Terdiri dari 8 ruang utama, Rumah Pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Mari bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih maju melalui super aplikasi Rumah Pendidikan dengan kolaborasi, inovasi, dan semangat untuk menciptakan perubahan. Kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, masih di Radio Edukasi BBG3 DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Klinik Bimbingan Konseling Radio Edukasi. Dan tentu saja kali ini masih menampilkan Bapak Dr. Sumaryanta, Widya Iswara Ahli Madya BBG3 DIY yang kali ini membahas terkait dengan kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Insan Edukasi dan juga sahabat BBG3 DIY yang kali ini mendengarkan melalui streaming Radio Edukasi dan juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube BBGTK DIY. Baik, Insan Edukasi dalam rangka mendukung layanan publik, fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran Radio Edukasi BBGTK DIY secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kami mohon sahabat BBGTK DIY dan Insan Edukasi untuk mengisi form melalui tautan SITID_buku tamu Radio Edukasi. Nah, data pribadi yang dituliskan tidak akan disebarluaskan ke publik atau dikirimkan kepada pihak ketiga. Terima kasih atas partisipasinya. Baik Pak Mary, kita akan lanjutkan lagi ya Baik, diskusi Mas kita Yuda. kali ini terkait kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid. Nah, tadi sempat kita juga singgung ya terkait dengan peran guru. Bahwasanya di sekolah itu kan tidak semua guru punya guru BK ya. Jadi kita harus betul memanfaatkan guru yang ada, baik itu guru kelas ataupun guru yang lainnya untuk bisa berkontribusi dalam pembentukan karakter siswa sendiri. Ini seperti apa, Pak? Misalnya hal apa sih yang harus disiapkan bagi guru-guru yang notabene kan bukan spesialis guru BK gitu ya. Silakan Pak. Baik, makasih Mas Yuda. Tentu pertama kalau saya melihat pertama itu penting niatnya dulu ya. Jadi niat, guru itu punya niat dan punya visi ke situ gitu. Sehingga ketika dia punya rencana bahwa saya itu ingin mengajarkan materi sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum, tetapi saya juga ingin mengembangkan kepekaan sosial. Misalkan saya juga ingin mengembangkan empati. Niatan itu ada dulu gitu. Dan niatan ini bukan sesuatu yang sekarang lepas. Niatan itu sekarang sudah dibungkus menjadi target kurikulum kita, target kompetensi lulusan kita, di mana memang sejak di rumusan CP-CP kita itu banyak yang sebetulnya rumusannya bisa dieksplorasi dan juga diorientasikan untuk selain memahami ilmunya juga mengembangkan dimensi-dimensi lulusan tadi yang sempat kita bahas ya. Yang kedua, sekarang ini memang menjadi policy-nya bahwa selain ngajari materi, ngajari CP itu juga mengembangkan dimensi-dimensi lulusan tadi. Profil lulusan tadi, keimanan ketakwaan itu ya, kemudian kolaborasi, kemudian yang pertama saya kira sadari dan pahami tentang posisi strategi kita dan kemudian kita niatkan melakukan itu. Yang kedua, kita juga harus melakukan analisis materi kita, capaian pembelajaran di mapel kita, kemudian profil dimensi lulusan mana yang kita bisa kembangkan. Sehingga kemudian di titik bagian mana itu harus kita lakukan dan bisa kita lakukan. Karena mungkin tidak harus setiap bagian dari pembelajaran kita itu mengembangkan pribadi anak, karena itu juga tentu kalau
dalam pelaksanaannya dia harus ditata sedemikian sehingga, ramuannya itu Mhm. bisa pas gitu ya. Iya. Tidak kemudian dipaksakan di setiap bagian, mengembangkan seluruh bagian dari Mhm mhm. dimensi, pribadi anak. Mhm. Jadi kita harus lakukan analisis dan kemudian mencermati kira-kira di bagian mana bisa kita lakukan. Mhm. Nah yang ketiga tentu kita sendiri harus punya keterampilan Oke, melakukannya, nah itu gitu ya. ya, Keterampilan untuk keterampilan. bagaimana kemudian selain ngajar materi yang kita targetkan itu Mhm juga mhm. mengembangkan kecakapan-kecakapan yang mungkin Mhm. dibutuhkan oleh anak-anak. Mhm. Kecakapan-kecakapan personal, kecakapan-kecakapan pribadi yang juga dibutuhkan oleh anak. Mhm. Tentu ini tentang, skill Iya mengajar ya, yang iya, ini harus dimiliki oleh guru, betul. variasi cara mengajar, Mhm. kemudian macam-macam. Harus kita, tingkatkan keterampilan. Nah yang keempat tentu, ya kita lakukan, jangan Mhm. sekedar menjadi teori. Mhm. Kalau misalkan sekarang kita coba lihat CP kita ya, Mhm. CP-CP kita sebetulnya sangat potensial untuk bisa dimanfaatkan, membantu Heeh. pengembangan peserta didik kita Oke, heeh. selain target konten. Mhm, betul betul. Bahkan dari rumusan CP-nya sudah eksplisit. Mhm. Saya kasih contoh satu ya. Oke. CP-nya itu misalkan peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, global terkait dengan, pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan juga terkait dengan perubahan lingkungan. Iya. Misalkan ya, Mhm, kalau bisa kemudian ya. kita punya TP misalkan anak-anak bisa merumuskan solusi atas permasalahan lingkungan Lingkungan sekitar sekitar. disebabkan contoh kasus misalkan ya Mhm. perubahan iklim, Oke, heeh. ya. Jika guru memang punya niatan untuk mengembangkan pembelajarannya secara utuh, Mhm ya holistik gitu mhm. ya, saya ingin membantu anak-anak itu juga berempati kepada para petani misalkan Oke, ya. iya. Atau simpel aja, saya juga ingin anak-anak itu ya berempati sama orang tuanya, Mhm sekarang harga lombok mahal, mhm. misalkan ya. Sekedar contoh harga lombok mahal. TP tujuan pembelajaran yang Mhm tinggi tadi mhm bisa kita transfer ke dalam sebuah kegiatan pembelajaran mhm kelas yang sederhana, mhm. berkait dengan permasalahan lingkungan sekitar Iya, yang heeh. sekaligus bisa menembak empati. Jadi misalkan Oke. Mhm. anak dikasih Iya proyek iya, untuk betul. memahami fenomena lingkungan Heeh, sekitar iya. yang berkaitan dengan Mhm katakanlah produksi pertanian mhm. yang misalkan contoh Iya tadi itu sekitar ya. situ sedang ramai harga lombok Lombok mahal mahal, heeh. atau malah harga lombok yang murah Murah sekali gitu ya. misalnya ya. Silahkan dipelajari kira-kira perubahan iklim ini itu dampaknya seperti apa, terus harga lombok yang jatuh atau Heeh tinggi banget itu heeh kira-kira sebabnya apa dan heeh. kemudian dampak ke masyarakatnya apa. Mhm. Dia bisa membaca tentang dampak atas harga yang Harga tinggi yang atau tinggi murah atau itu yang murah pada petani, pada petani, oke. pada orang tuanya, Mhm pada para pedagangnya. mhm Mereka disuruh survei, mereka mhm. disuruh melakukan wawancara, mereka Mmm, suruh melakukan mhm mhm. pengamatan. Iya iya iya. Maka dengan cara melakukan aktivitas seperti itu, Mhm. selain dia bisa memahami fenomenal lingkungan perubahan Lingkungan, heeh. iklim, mereka juga belajar tentang memahami sebetulnya kondisi masyarakat petani kita Petani seperti yang ada, apa, heeh. yang mereka tergoyang-goyang karena perubahan Fluktuatif itu lingkungan, ya. kemudian dampaknya apa di Mhm mereka, mhm harga yang jatuh itu kemudian sampai petani tidak mau mhm. memanen karena Iya. cost-nya lebih tinggi Mhm. kalau memanen dibanding tidak, kemudian mereka sudah Iya. Mhm menembak bagian mhm. empati anak, menembak bagian kepekaan sosial anak gitu ya. Iya. Sambil ngajarkan sesuatu yang di CP-nya menjadi target. Mhm. Tapi CP yang menjadi target itu dibungkus Iya. dalam niatan memang kita ingin melakukannya, mengembangkan kepekaan sosial. Mhm Lebih mhm dari sekedar membantu anak menguasai CP. mhm. Nah ini perlu niatan, Niatan ya. Mhm perlu pengetahuan, mhm. perlu keterampilan, Keterampilan, mhm. dan kemudian aksinya Aksinya. di-organize dengan baik. Oke, Baru betul. akan memberikan hasil. Ya. Mhm. Akan berbeda kalau guru itu tidak punya visi tentang misalkan contoh ya, nggak punya rencana mengembangkan kepekaan Heeh, sosial, ya ini iya. mungkin akan dihasilkan di kelas saja. Mhm. Betul betul Kasih betul. teorinya, Mhm. kasih ini. Mhm Padahal lingkungan kita menjadi aset luar biasa gitu. mhm. Nah itulah pentingnya guru harus punya wawasan yang luas, punya Oke. keterampilan, Mhm dan mhm kemudian punya kesanggupan untuk mhm. melakukan. Itu mungkin beberapa Mas Yuda. Oke. Jadi memang Baru betul-betul kelasnya itu heeh, akan fungsional, hidup gitu. juga ya di Ah, situ ya. ya. Sehingga kelas-kelas itu Heeh. menghadirkan problem-problem konkret, yang Mhm problem-problem konkret itu mhm nembak mhm ke kebutuhan target kurikulumnya, mhm. sekaligus sebagai wahana untuk pengembangan Mhm pribadi peserta mhm. didik kita.
Iya. Oke, jadi ini juga sekaligus sebagai strategi yang efektif juga ya, Pak, ya, Ya, bagi guru untuk bisa, memanfaatkan momen pembelajaran, ya. di kelas itu agar mendorong pembentukan pribadi murid ya, Pak, Betul ya, betul betul kan? betul. Dan ketika melakukan itu, Heeh. Bapak Ibu guru nggak usah khawatir. Nah, iya kan? Jangan, "Waduh kalau saya melakukan itu Mhm, nanti waktu saya mhm, habis, nggak cukup, malah nanti hasilnya nggak mhm, optimal," gitu mhm. ya. Sekarang kan kebijakannya dengan adanya policy tentang deep learning itu kan sudah ada perampingan target Iya, kurikulum. betul. CP-nya sudah dirampingkan, Mhm, sehingga kita punya waktu yang lebih banyak mhm. untuk bisa memfasilitasi peserta didik secara lebih mendalam. Oke, betul Nah, untuk betul. bisa lebih mendalam itu jangan cuma ajarkan pengetahuannya, Mhm. jangan cuma sampai titik memahami konsep-konsep Mhm, dasarnya, tapi beri pengalaman mereka mengaplikasi mhm, langsung, mhm, beri pengalaman mereka merefleksi. mhm. Jadi bukan sekedar ilmu tentang perubahan iklim, Iya, tapi terapkan pemahaman tentang perubahan iklim itu dalam permasalahan sehari-hari yang iya, contoh tadi mhm, kebetulan iya. harga Harga Lombok, Lombok yang bisa naik bisa bisa turun gitu turun ya, ya. heeh. Terus setelah mereka mengaplikasikan, beri kesempatan merefleksikan. Mhm. Iya iya iya. Apa yang nilai-nilai yang mereka berhasil Mhm, pelajari setelah mhm, mereka melewati mhm, proses itu. Nah, siklus memahami, mengaplikasi, mhm. merefleksi, ini menjadi tahapan pengalaman belajar yang memang Iya, diminta untuk difasilitasi bagi anak didik kita di kelas-kelas kita. mhm, Sehingga mhm, ketika kemudian idenya adalah kelas itu jangan cuma untuk mengajarkan konten, mhm. itu sebenarnya policy-nya memang begitu. Iya. Hanya tantangan kita memang belum optimal. Nah, gitu Mhm. Mas Yuda. Oke, baik. Jadi banyak hal juga yang memang harus kita perhatikan juga ya, Pak, ya. Ya, Oke, ya. baik, ini juga tidak terlepas juga, Pak, ya namanya kalau di dalam sekolah atau di Hmm. kelas kan juga ada kegiatan kokurikuler Oh atau ya, ekstrakurikuler ya. ya Ini juga kokurikuler. sebagai, apa, wahana atau memperkaya pengalaman murid ya, Pak, ya? Betul Mungkin bisa betul. dijelaskan juga, Pak? Jadi kan sekarang ini kalau, struktur kurikulum kita sesuai dengan Dasmen yang Mhm, terakhir, iya, itu mhm, kan belahnya kan struktur mapel untuk mhm, intrakurikuler, mhm. kemudian ada kokurikuler, Iya, ada ekstrakurikuler. ekstrakurikuler, ya. Yang kokurikuler itu dulu mungkin agak analog dengan project P5 Iya, ya, cuma betul. sekarang kita kembali Mhm, terminologi ke arah kokurikuler. mhm, Tapi kokurikuler ini mhm, orientasinya juga selain menguatkan pencapaian mhm, juga berorientasi untuk membantu peserta didik mengembangkan dimensi-dimensi mhm. profil lulusan. Iya, mhm, Beri mhm, pengalaman-pengalaman, entah itu ada beberapa langkah. Pertama bisa menggunakan project lintas mapel, mhm, yang kedua bisa mensupport ke gerakan, 7 kebiasaan anak mhm, Indonesia, mhm, yang ketiga bisa dengan cara lainnya guru bisa memilih. mhm. Tapi orientasinya mengembangkan berbagai dimensi profil lulusan, Iya, keimanan, ketakwaan, mhm, kolaborasi, kewargaan, kreativitas itu ya. iya, Sehingga kalau misalkan itu bisa dilakukan juga secara optimal, maka sesungguhnya mhm, anak-anak itu difasilitasi dengan pengalaman-pengalaman yang kaya, mhm. Iya iya, sehingga betul. mereka bisa berkembang menjadi pribadi-pribadi yang utuh gitu. Mhm, Jadi mhm. kalau misalkan melalui, misalkan contoh tadi aja ya, yang Lombok tadi Lombok ya, Lombok tadi Lombok mhm, tadi. Lombok itu kan bisa kaitan dengan ilmu-ilmu sains. iya, Ya, tapi mhm, bisa juga ke arah, matematik mhm, ya, nanti bisa hitung-hitung macam-macam gitu ya. mhm, Atau kalau guru bahasa juga mau melakukan membuat laporannya ya boleh mhm, juga. bisa, Sehingga project lintas mapelnya GUR Masalah Lombok, mhm, tapi project matematika, masuk project IPAS, juga, project agama bahasa masuk ya agama boleh masuk juga. juga, Apa yang bisa kita kembangkan? Nah, banyak mhm, yang bisa kita kembangkan, keimanan ketakwaan bisa kita kembangkan, mhm, kolaborasi bisa kita kembangkan, mhm, kewargaan bisa kita mhm, kembangkan, tergantung sedang kita melakukan apa. iya, Sehingga kokurikuler itu, kalau tadi kan sebelumnya kita bahas tentang mata pelajaran ya. iya, mhm, Kokurikuler bisa menjadi salah satu instrumen yang mhm, saya pikir merupakan salah satu instrumen yang sangat fungsional ya, betul betul. untuk membantu mengembangkan Iya pribadi-pribadi peserta didik iya, itu menjadi betul. manusia-manusia yang Mhm utuh gitu. mhm Entah itu melewati dengan project lintas mapel mhm atau sesuai dengan gerakan, mhm tujuan Indonesia Hebat itu, mhm. kemudian atau sekolah punya cara lain Iya juga boleh gitu. iya. Tapi orientasi bahwa dimensi-dimensi profil lulusan itu harus kita kembangkan dan Mhm. kemudian dieksekusi melalui proyek kokurikuler, Iya. Mhm kegiatan kokurikuler, saya kira nanti akan sangat fungsional mhm ya. Dengan mhm. catatan itu dilakukan dengan baik, Iya, terencana betul. dengan baik, Mhm tertata dengan baik, mhm. sehingga karena tantangannya begini, kan, waktu untuk kokurikuler itu kan juga panjang, Panjang, betul. panjang. Panjang itu sebetulnya inginnya kan guru sebelumnya merasa kalau sekarang ya kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan begitu enggak cukup waktunya gitu ya. Mhm Nah sekarang kan mhm. sebenarnya waktunya diperpanjang. Nah Iya. karena Mhm. diperpanjang tantangannya adalah bagaimana guru itu bisa merumuskan Iya. aktivitas-aktivitas yang bisa dilewati oleh peserta didik sehingga target
dimensi lulusan atau tercapai. Mhm. Jika tidak berhasil merumuskan aktivitasnya itu, maka waktu yang teralokasikan untuk kokurikuler bisa menjadi mubazir. Iya betul. Ya, sehingga Mhm. pengembangan pribadi anak yang sebetulnya ingin kita Mhm. akselerasikan melalui meluangkan waktu yang banyak dalam struktur kurikulum Mhm kita, mhm. nanti tidak teroptimalkan itu. Mhm. Sehingga kembali kepada Iya. diskusi sebelumnya tadi, untuk bisa mengoptimasi kokurikuler, Mhm. ya guru harus punya ilmunya, gitu. Ilmunya ya, Ilmunya heeh. untuk melakukan itu. Dan tapi sekarang udah ada panduannya, panduan kokurikuler, tinggal bagaimana kemudian kita semua Mhm. belajar untuk kemudian dieksekusi. Sehingga Mhm. kalau dalam konteks pengembangan pribadi anak, kokurikuler menjadi salah satu peluang baru untuk Iya, betul mengoptimalkan betul, heeh, kelas-kelas kita mhm. sesuatu yang fungsional dalam konteks pengembangan pribadi Mhm. anak. Nah gitu Mas Yuda, Oke. Baik, interogasi dan juga sahabat BBGTKDI, di kesempatan kali ini kita masih asik ya ngobrol bersama dengan Bapak Mary terkait dengan kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid melalui program klinik bimbingan konseling. Dan saya ingatkan bagi Anda yang mau bergabung ya kita tunggu di 0856 912 51. 0856 912 51 atau silakan bagi Anda yang mau menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube juga bisa dengan format ketik nama kemudian spasi instansi spasi pertanyaannya. Baik, interogasi dalam rangka mendukung layanan publik fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran radio edukasi BBG3DI secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kami mohon sahabat BBG3DI dan juga Insan Edukasi untuk mengisi form melalui tautan STID buku tamu radio edukasi. Nah, data pribadi yang sudah dituliskan tidak akan disebarluaskan ke publik atau dikirimkan kepada pihak ketiga. Terima kasih atas partisipasinya. Pak Mary, kita akan kembali jeda dulu, masih ada Oh satu ya, segmen lagi. Nanti oke. akan kita tuntaskan ya obrolan kita Baik. kali ini. Tentu saja hanya di sini di Klinik Bimbingan Konseling Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Kalau kamu ingin jadi anak yang hebat, mulainya bukan dari hal yang besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sejak gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dicanangkan pada bulan Desember tahun 2024 lalu, kami di SMP Negeri 250 Jakarta langsung tancap gas karena sudah sejalan dengan budaya positif yang sedang kami bentuk di sekolah. Pada tanggal 13 Januari 2025, setelah libur sekolah semester ganjil, kami memulai program ini secara resmi, yaitu dimulai dengan pengarahan kepada murid, lalu sosialisasi kepada orang tua, dan jurnal harian yang inisiatif kami coba kembangkan sendiri sebagai media pemantauan bersama dengan orang tua dan dikumpulkan setiap minggu ke wali kelas. Pagi ceria hadir 2 kali seminggu, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Sederhana, tapi membuat pagi jadi penuh semangat. Tentu tantangan itu ada. Tidak semua langsung antusias, tapi kami percaya membentuk kebiasaan hebat butuh komitmen dan proses yang luar biasa. Bagaimana kami memulai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami? Kami mulai dari jurnal harian. Siswa mengisi jurnal harian kebiasaan baik, kemudian kami memantau, kemudian kalau perlu bertanya kepada orang tua di rumah. Tujuan kami adalah perubahan nyata, bukan hanya formalitas. Di sekolah, kami memberikan teladan seperti sholat berjamaah, kemudian datang tepat waktu menyambut kehadiran putra-putri kita yang akan belajar di sekolah. Senam anak Indonesia hebat awal mulanya tantangan bagi sekolah kami karena keterbatasan luas lahan. Ternyata gerakannya fleksibel dan bisa dilakukan di luar kelas, di kelas maupun di selasar kelas sehingga menghemat tempat dan bisa dilakukan secara serentak.
Perubahannya nyata. Dulu ada yang terlambat 25 siswa, sekarang sudah tidak ada lagi siswa yang terlambat. Kami evaluasi melalui kehadiran dan tugas. Kehadiran anak-anak lebih baik dibandingkan yang lalu-lalu, dan tugas-tugas cenderung diselesaikan tepat waktu. Bangun pagi memang masih jadi tantangan. Kadang alarm bunyi, tapi rasanya pengen tidur lagi. Namun sejak diperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, aku mulai coba atur hari dengan lebih baik. Yang aku rasakan, makan sehat dan bergizi itu penting. Dulu jarang makan sayur atau buah. Sekarang sudah mulai terbiasa, dan ternyata enak juga ya. Apalagi dengan adanya makan bergizi gratis, belajar pun jadi lebih lancar. Karena sudah mulai membiasakan diri untuk mengatur waktu. Meskipun belum sempurna, tapi sekarang lebih teratur dan itu membantu saat ulangan. Tantangannya sih emang ada. Kadang masih suka males untuk memulai hari. Tapi aku sadar, kalau nggak dipaksa mulai dari sekarang, kapan lagi ya kan? Di sekolah ada juga kegiatan yang mendukung, seperti senam pagi, ibadah bareng, dan menulis jurnal harian yang dicek oleh orang tua dan wali kelas. Ini sangat membantu untuk tetap disiplin loh teman-teman. Dukungan dari guru dan orang tua juga sangat berarti bagi aku. Mereka selalu mengingatkan aku dan memberi semangat aku. Untuk teman-teman, coba mulai dari hal kecil dulu yuk. Gak sulit kok, asal konsisten. Sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur juga berdoa, mengucap syukur untuk anugerahnya, karena dia peliharaku dan juga peliharamu. Kita semua sama saling menghargai, karena kita semua ciptaannya. Memberi senyuman itu sudah ibadah, menolong sesama itu juga ibadah. Selalu bersyukur untuk anugerahnya di setiap hari. Sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur juga berdoa, mengucap syukur untuk anugerahnya, karena dia peliharaku dan juga peliharamu. Kita semua sama saling menghargai, karena kita semua ciptaannya. Memberi senyuman itu sudah ibadah, menolong sesama itu juga ibadah. Selalu bersyukur untuk anugerahnya di setiap senyumanmu. Memberi senyuman itu sudah ibadah, menolong sesama itu juga ibadah. Selalu bersyukur untuk anugerahnya di setiap hari. Memberi senyuman itu sudah ibadah, menolong sesama itu juga ibadah. Selalu bersyukur untuk anugerahnya dengan senang ibadah. Ya, masih di Radio Edukasi BBG3 DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Klinik
bimbingan konseling radio edukasi dan tentu saja masih menampilkan Bapak Dr. Sumaryanta Widya-Iswara Ahli Madya BBGTK DIY yang kali ini membahas terkait kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid. Baik, kita masih ada satu segmen Pak Mary, kita Ya. akan tuntaskan diskusi kita kali ini berkaitan dengan kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid. Baik, sejauh ini apa sih tantangannya Pak terkait dengan kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid itu sendiri? Baik, mungkin ada beberapa tantangan yang memang bisa dibilang mudah ya tidak. Kalau bisa dibilang sulit-sulit sekali ya sebetulnya ya ada juga ya sebetulnya. Yang pertama adalah mungkin kesadaran tentang potensi kelas itu sendiri oleh gurunya bahwa kelas itu sebenarnya sangat potensial untuk bisa membantu perkembangan pribadi peserta didik kita. Sehingga selama ini karena kurang tersadari itu maka fungsi itu menjadi kurang teroptimalkan. Yang kedua tantangannya sebetulnya bagaimana guru-guru itu kemudian sekarang menyelami lebih jauh kurikulum kita. Karena sesungguhnya kurikulum kita mengamanahkan ke situ gitu. Mengamanahkan bahwa selain mencoba mendorong kelas-kelas itu menjadi tempat belajar ilmu, juga bagaimana mendorong ke anak peserta didik kita itu pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan pribadi anak secara utuh gitu ya. Empati, rasa peduli, kerjasama dan macam-macam. Sehingga yang kedua sebetulnya menjadi tantangan sekaligus peluang juga karena kurikulum kita itu sudah mengamanahkan ke situ gitu ya. Yang ketiga tantangannya memang keterampilan melakukan itu oleh kita, guru-guru kita. Itu juga perlu beberapa keterampilan tambahan. Selain sekedar perlu beberapa wawasan tambahan, ilmu tambahan. Sehingga guru-guru yang memiliki wawasan luas akan sangat terbantu ketika mengambil tanggung jawab ini. Gitu. Sehingga tantangan yang ketiga memang wawasan, pengalaman kita sebagai guru yang harus kita perluas. Yang ketiga, yang keempat ya, yang ini juga menjadi tantangan penting itu bahkan orang tua itu juga tidak menjadikan kelas sebagai tempat untuk diharapkan. Nah, itu dia ya. Anak-anaknya itu dibantu berkembang di situ. Tuntutan mereka kadang-kadang lebih banyak ke bagaimana skornya yang dicapai anak tinggi, HSPD atau sehingga ketika teman-teman guru kita, sekolah kita itu ya memfokuskan ke akademik dan ketika akademiknya itu tinggi dan orang tua puas seakan-akan dunia itu sudah indah gitu. Padahal ada satu yang kurang sebetulnya yang juga didorong untuk bisa dikembangkan. Nah ini kesadaran orang tua juga menjadi pendorong penting untuk bagaimana ke sini. Dan ini menjadi tantangan kita juga untuk bagaimana mengedukasi kita sebagai masyarakat itu juga bagaimana posisi strategis kelas itu bisa kita optimalkan. Kadang-kadang kita juga mengandalkan guru BK, padahal kan guru BK juga terbatas dari sisi jumlahnya, dari sisi kewajiban guru BK kadang-kadang kalau dihitung dibandingkan dengan jumlah muridnya sangat banyak juga. Dan ketika di guru BK itu masalah sudah kadung pelik, sudah kadung susah. Padahal untuk preventifnya, jika kelas-kelas itu bisa digunakan untuk menyemai nilai-nilai kebaikan itu untuk anak-anak, maka problem-problem yang nanti mungkin ditagih di belakang ke guru BK, itu bisa kita minimalkan. Iya, berkurang ya di situ ya. Nah, itu saya kira beberapa tantangan yang menjadi PR besar kita bersama-sama yang harus kita carikan solusinya. Oke, lantas apa yang harapan ke depan Pak? Nah harapan kita tentu bagaimana kita semua ya stakeholder di bidang pendidikan kita, termasuk juga masyarakat ya secara umum ya, mendorong bahwa pendidikan itu memang sesuatu yang sangat potensial, lebih dari sekedar membuat orang-orang itu pintar, tapi juga membuat orang-orang menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadikan generasi-generasi baru kita itu generasi-generasi baru yang baik tanda petik, sehingga harapan kita tentu kemudian kesadaran bersama kita itu, kesadaran kolektif kita itu kemudian bisa terwujud nyatakan dalam kegiatan-kegiatan kelas kita untuk bagaimana kemudian kelas-kelas itu betul-betul bisa menjadi panggung yang kita manfaatkan, kita optimalkan untuk mendorong peserta didik kita itu 3 tahun, 6 tahun bersama kita di sekolah kita,
keluar menjadi pribadi-pribadi yang baik selain menjadi orang-orang pintar gitu. Betul. Nah, itu yang mungkin kita harapkan bisa Harapan diwujudkan seperti bersama-sama itu ya. ya. Dan ini pesan ini sudah banyak kita sekarang gaungkan, Mhm, mhm. apalagi dengan kebijakan belajar mendalam ini Betul, kita ya. gaungkan tentang Mhm. bagaimana kelas-kelas itu bisa menjadi tempat untuk yang kegiatan-kegiatan yang lebih holistik. Jadi di situ sebagai ajang untuk apa ya, menumbuhkan karakter yang positif Baik, gitu, ya, yang baik gitu ya, Pak, ya. sehingga tentu kalau dalam konteks BK ya, Mhm. tugas tanggung jawab guru Iya, BK juga ya, heeh. ini tidak berarti kemudian merampas yang menjadi Yang menjadi domain domain. guru-guru BK, tapi kita berkontribusi Iya. menjadi bagian bersama-sama Mhm. menjadi sebuah tim Mhm. yang bisa menghasilkan generasi baru yang lebih baik gitu. Oke, Ya, mungkin begitu baik. Mas Yuda. Oke, baik Pak Mary dan tampaknya kebersamaan kita di program Klinik Bimbingan Konseling kali ini juga sudah sampai di penghujung Oh. acara. Tidak terasa ya kita asik Ya, ngobrol ya terkait iya. dengan kelas sebagai panggung utama pembentukan pribadi murid dan ini seru banget gitu kan dan asik gitu kan. Mungkin ada apa ya closing statement Pak Ya. terkait dengan tema kita hari ini silakan. Baik. Murid itu kan menghabiskan waktu yang luar biasa banyak di Iya. sekolahan. Mhm. SD aja 6 tahun, SMP 3 3 tahun, tahun. SMA 3 tahun. Mhm. Maka kalau bisa waktu yang mereka habiskan selama sekolah bersama kita itu, Mhm. kita bantu mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang utuh gitu. Mhm. Kalau kita sebagai guru di mana domain cakupan kita kelas, maka marilah kita jadikan kelas-kelas kita menjadi panggung-panggung utama Mhm. untuk bagaimana membantu generasi-generasi baru yang sedang belajar bersama kita itu, Iya. selain menjadi pribadi-pribadi yang memiliki menguasai ilmu pengetahuan juga berkepribadian yang baik. Dan ini saya kira sangat potensial, tinggal kemudian yuk kita lakukan Mhm. bareng-bareng. Oke ya, jadi kita harus sama-sama Ya. berkolaborasi, sama-sama untuk bagaimana sih menciptakan ataupun juga menumbuhkan generasi emas anak-anak kita Ya. untuk menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang selalu positif dan Betul. menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia Betul, gitu Mas ya. Yuda. Oke, baik kita harus segera akhiri Pak Mary. Terima kasih Oke. sudah bergabung di program Klinik Bimbingan Konseling. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan di kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita Amin. semuanya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa diskusi lagi, Insya tentu saja Allah. dengan topik-topik yang berbeda. Ya. Oke, baik terima kasih juga untuk Insight Edukasi dan juga sahabat BBG TKDI yang hingga saat ini masih setia menyimak program Klinik Bimbingan Konseling Radio Edukasi. Saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program Klinik BK ini setiap hari Rabu pada jam dan waktu yang sama, tentu saja hanya di Radio Edukasi. Kita harus segera akhiri. Saya Yuda Wijaysena dan Saya Sumaryanto. mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi cerdas, santun dan Menghibur. menghibur. Dadah semuanya. Makasih Bapak Ibu, makasih Mas Yuda. Oke, Pak. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Terima kasih. Anda baru saja menyimak Klinik Bimbingan Konseling, persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.